Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ramadhani. Saya dari Universitas Negeri Medan. Saya dari Prodi PGSD Reguler A. Di sini, saya akan membuatkan video pembelajaran mengenai penggolongan sumber daya alam untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Konsep Dasar IPA yang diampu oleh Ibu Imelda Pri Yunita Manurung. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai video pembelajaran kita. Pelajaran dari materi kita yaitu materi dari penggolongan sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Apa saja sih itu? Ada 3, yaitu sandang, pangan, dan papan. Dan kemudian sumber daya alam sendiri terbagi menjadi 2 golongan. Apa saja sih itu? Yang pertama adalah golongan organik dan golongan non-organik. Atau dengan kata lainnya, golongan organik adalah golongan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang non-organik adalah golongan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian, apa sih bedanya? Nah, yang pertama kita bahas adalah dari sumber daya alam yang organik. Nah, sumber daya alam organik ini adalah sumber daya alam yang akan ada secara terus-menerus dan cepat pulih kembali. Kemudian, sumber daya alam organik ini terbagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan hayati dan golongan non-hayati. Kemudian, kita pahami dari apa sih bedanya sumber daya alam hayati dan yang non-hayati. Nah, sumber daya alam hayati ini berupa makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Nah, kemudian untuk yang non-hayati itu berupa benda mati seperti matahari dan air. Selanjutnya, sumber daya alam non-organik, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ya, itu adalah sumber daya alam yang dapat habis dan proses pembentukannya sangat lama. Nah, apa aja sih contoh-contoh pembagian dari sumber daya alam non-organik? Sumber daya alam non-organik ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah energi, yang kedua mineral logam, dan yang ketiga adalah mineral non-logam. Nah, contoh dari energi ini adalah batu bara. Contoh dari mineral logam ini adalah emas. Dan contoh dari mineral non-logam ini adalah sebuah batu-batuan. Berikutnya, kita pahami mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam sendiri dapat kita manfaatkan. Seperti apakah itu dan apa saja sih yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita? Nah, di sini contohnya adalah tumbuhan yang dapat kita manfaatkan sebagai bahan makanan kita. Kemudian, papan ataupun kayu yang bisa kita manfaatkan sebagai bahan bangunan kita, dan hewan sebagai pembantu pekerjaan manusia jika pekerjaan manusia tersebut merupakan pekerjaan yang berat. Dan masih banyak lagi pemanfaatan dari sumber daya alam. Kemudian kita masuk, bagaimana sih penggunaan sumber daya alam itu? Nah, di sini kita akan mempelajari bahwasanya penggunaan sumber daya alam itu harus memperhatikan kelestarian alam. Contohnya, kita tidak boleh menebang pohon sembarangan.
kita tidak boleh menebang pohon sembarangan, dan juga kita tidak boleh melakukan sebuah pemburuan liar. Nah, mengapa demikian? Karena jika kita terlalu banyak menggunakan sumber daya alam dan tidak teratur, maka sumber daya alam akan habis dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan pokok kita. Dan yang terakhir, kita tidak boleh mencemari lingkungan. Karena lingkungan itu adalah tempat tinggal kita sehari-hari. Dan apabila lingkungan kita tercemari, maka kita akan merasakan sebuah dampak-dampak buruk dari pencemaran lingkungan, seperti sebuah penyakit, adanya limbah, dan lain sebagainya. Dan kita juga harus tahu bagaimana sih cara menjaga kelestarian alam itu. Nah, cara menjaga kelestarian alam itu yang pertama adalah kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kita harus membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian alam kita. Yang kedua, kita harus menanam pohon di sekitaran rumah atau tempat tinggal kita. Kemudian yang terakhir, kita harus berhemat air. Nah, inilah sajian materi saya mengenai penggolongan sumber daya alam. Di sini kita mempelajari apa sih sumber daya alam itu, dan kita mempelajari bagaimana penggunaan dari sumber daya alam dan cara menjaga sumber daya alam. Yang harus kita ketahui bahwasanya sumber daya alam itu terbagi menjadi dua, yaitu organik dan non-organik. Di organik ini terbagi menjadi dua, yaitu hayati dan non-hayati. Dan di non-organik yaitu menjadi tiga jenis, ada energi, mineral logam, dan non-logam. Sekian saja sajian materi pembelajaran dari saya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi wawasan luas yang melihat video pembelajaran dari saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.